Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang merasa belum pede dalam nyukur, pastikan tonton video ini sampai selesai karena saya akan memberikan tips and trick dari pengalaman saya pribadi bagaimana cara saya meningkatkan percaya diri pada saat saya nyukur. Termasuk dari kasus juga teman kita di sini ya. Bang, gimana cara kalian percaya diri? Saya bosan ditinggalin capture terus. Ya, mungkin di sini ya dia udah punya pangkas rambut, udah punya barbershop, cuman dia ngandelin karyawan. Mungkin ya dia juga udah bisa nyukur, cuman masih belum pede ya di sini. Makanya kita akan bahas di video ini. Jadi bagaimana caranya supaya teman-teman cepat merasa percaya diri, cepat merasa pede untuk mencukur ya. Jadi ini pengalaman saya pribadi, jadi pastikan teman-teman saksikan terus video ini sampai selesai. Tips and trick yang pertama adalah teman-teman harus sering nyukur sih, intinya yang paling utama ya, sering nyukur ya. Jadi sering nyukur ini berfungsi untuk melatih teman-teman semakin sering nyukur, semakin sering pegang mesin, semakin sering pegang kepala, semakin sering kita menemukan bentuk rambut, jenis rambut berbeda, jenis kepala berbeda, teman-teman akan lebih percaya diri karena teman-teman di sini akan berkaca atau belajar dari potongan yang sebelumnya. Karena dari pengalaman saya itu ada beberapa jenis kepala dan jenis rambut bentuk muka itu yang mirip-mirip ya. Mungkin hari ini kita mencukur model A, ya mungkin beberapa minggu ke depan itu ada model A lagi yang dicukur gitu ya. Jadi sama-sama. Nah, di sana akan muncul rasa percaya diri. Yang kedua adalah usahakan kita kalau misalnya nyukur itu dilihatkan contoh. Kalau misalnya kayak gini ya, ada customer datang, "Bang, mau dipotong model mulet atau misalnya undercut atau misalnya French crop ya." Alangkah baiknya kalau di tempat kita tidak ada contoh ya, alangkah baiknya kita meminta contoh ke dia atau kita lihatkan contoh kepada customer, "Bang, kayak gini bukan nih?" Ya takutnya kan salah, nanti salah persepsi. Nah itu kadang-kadang kita bertanya-tanya juga ya, apakah moletnya versi A atau versi B, apakah French cropnya versi A atau versi B, jangan sampai kita salah potong. Nah, itu kadang-kadang jadi kita nggak percaya diri. Tapi beda lagi kalau misalnya kita memperlihatkan contoh, "Bang, kayak gini ya, ketipisannya segini, terus lagi atasnya poninya segini," dan dia juga akan mengiyakan, "Oh iya ternyata segini potongannya." Nah itu akan lebih memunculkan rasa percaya diri kayak gitu teman-temannya. Jadi pastikan sebelum memotong kita pastikan dulu apa yang akan kita potong, apa yang akan kita buat modelnya, itu harus dipastiin dulu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman jalin komunikasi yang santai, jangan terlalu memaksakan ya. Jadi komunikasi yang santai ini adalah komunikasi yang memang berjalan pada saat kita berhadapan dengan customer. Ya, komunikasi ini sangat penting karena di sini akan kita belajar untuk mencairkan suasana ya teman-teman. Jadi beda kalau misalnya kita sama customer tuh jadi diam, kita sambil nyukur kitanya diam, segedenya juga sungkan dan dia juga merasa canggung sama kita gitu ya. Jadi sebagai seorang tukang cukur, cara untuk menimbulkan percaya diri adalah menjalin komunikasi ya. Usahakan ngobrol yang ringan-ringan dengan customer kita, ngobrol-ngobrol yang santai-santai termasuk keseharian boleh, tapi jangan ngobrol-ngobrol yang bersifat pribadi teman-teman. Jadi mulai obrolan dengan mungkin bertanya tentang profesi sekitar, terus lagi ya tentang trending yang sekarang lagi terjadi, atau misalnya mungkin bola atau misalnya apapun, itu bisa juga dibuat untuk percakapan untuk mencairkan suasana. Terus lagi ya kita bisa masukkan juga tentang edukasi rambut, terus lagi pengetahuan tentang rambut sedikit-sedikit sambil kita ada tiki-taka obrolan untuk mencairkan suasana. Nah di sana akan terjadi atau misalnya ke diri kita juga akan lebih merasa percaya diri kayak gitu ya. Jadi usahakan teman-teman beri lagi pengetahuan tentang rambut, tentang mungkin pengetahuan umum untuk menjadi bahan pada saat kita mencukur. Kayak gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan tips and trick dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Itu adalah tips and trick yang udah saya praktekkan juga. Jadi insya Allah sangat bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video dan rumah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, gaskeun.